video saya. Di video kali ini saya mau bahas tentang cara mencari akomodasi yang murah di Barcelona. Seperti yang kita ketahui, Barcelona itu mirip dengan beberapa kota-kota besar yang ada di Eropa seperti di Munchen, Frankfurt, Roma, Paris, dan lain-lain. Kota ini juga termasuk kota yang mahal di Eropa. Memang tidak terlalu banyak ada penginapan murah yang bagus di Barcelona. Kalaupun ada yang murah biasanya di pinggiran kota dan jauh dari sarana transportasi umum seperti bus dan metro. Rata-rata harga penginapan yang sedang-sedang saja di Barcelona itu sekitar 2-3 juta rupiah per malam untuk 2 orang maksimal ya. Tapi kalau mau mencari murah, bagus, dekat kemana-mana dan juga bersih serta nyaman, di bawah 2-3 juta itu memang tidak mudah. Tapi akhirnya saya mendapatkan satu penginapan yang cukup murah, dekat dengan stasiun metro, bersih dan sangat nyaman. Letaknya pun masih ada di tengah-tengah kota Barcelona walaupun bukan di pusat turis. Namanya adalah Hostal Conde Güell. Berhubung saya ke Barcelona itu tidak ikut tur, tapi saya pergi sendiri dan mengandalkan transportasi publik seperti metro dan bis kota. Jadi mau tidak mau saya harus mencari penginapan yang dekat dengan halte bis atau dengan stasiun metro. Berikut ini trik saya untuk mencari penginapan yang murah di Barcelona tanpa mengurangi banyak kenyamanan, kebersihan, dan juga cukup aman saat kita menginap di hotel tersebut. Yang pertama, pilih yang dekat dengan halte atau stasiun bus terdekat. Walaupun tidak berada di daerah turis, paling tidak penginapan yang kita tinggali itu dekat dengan halte bus atau stasiun metro. Jadi coba dicek stasiun terdekat yang dengan penginapan kita itu kira-kira ada berapa meter. Yang kedua, hindari daerah-daerah mahal seperti di La Rambla, Eixample, Catalunya, atau daerah-daerah turistik lainnya. Biasanya daerah-daerah yang turistik, ramai, dan cukup dekat dengan stasiun pusat itu cenderung lebih mahal dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih di pinggiran. Tapi walaupun menginap di pinggiran, usahakan juga dekat dengan stasiun metro atau halte bus. Barcelona itu sendiri memiliki stasiun metro yang cukup terintegrasi dan sangat mudah diakses. Tarif tiket untuk naik metro di Barcelona juga tidak mahal, jadi hanya mengeluarkan uang sekitar 20-30 euro kita sudah bisa keliling naik metro di Barcelona beberapa hari. Mengenai tiket metro dan keliling Barcelona dengan metro, sudah ada di channel YouTube saya yang sebelumnya. Yang satu ini, keliling Barcelona dengan metro. Yang ketiga, penginapan murah di Barcelona itu ada yang namanya tipe asrama. Seperti juga di kota-kota di Eropa lainnya, penginapan tipe asrama itu merupakan akomodasi yang terdiri dari bed-bed. Biasanya dalam satu kamar minimal ada 4 bed, bahkan ada yang 10, 12, sampai 16 bed. Dan kita hanya membayar 1 bed saja. Tapi di dalam kamar tersebut kita akan sekamar dengan orang asing atau orang yang tidak dikenal. Jadi kita hanya membayar bednya saja, sharing dengan orang-orang yang tidak dikenal tersebut. Dan biasanya penginapan-penginapan seperti ini kalau lokasinya sangat strategis selalu penuh dan jarang yang sepi atau kosong. Penginapan asrama juga kamar mandinya terpisah. Memang penginapan asrama ini paling murah dimanapun, tetapi memang privasi agak berkurang kalau kita memilih penginapan asrama. Selain itu, kamar mandinya juga terpisah. Jadi kalau mau yang lebih privasi tapi tidak membayar terlalu mahal, pilih saja hotel atau hostel yang memiliki kamar mandi terpisah. Biasanya kamarnya memang tidak terlalu besar, seadanya saja, yang penting bersih dan nyaman. Dan kamar mandinya terpisah. Risikonya untuk penginapan yang kamar mandinya terpisah ini memang kamar mandinya takutnya kotor atau berbau. Tapi sebelum memesan, coba lihat review dari orang-orang. Kalau penginapan dengan kamar mandi terpisah ini, kamar mandinya atau toiletnya itu bersih atau tidak. Biasanya ada di review-review dan ada gambarnya.
Kebetulan hostel Kondeguel yang saya sewa selama 3 malam ini, walaupun terpisah, kamar mandinya cukup bersih dan tidak ada bau-bau pesing atau bau lainnya. Jadi petugas hotel betul-betul memperhatikan kebersihan kamar mandi yang terpisah ini. Dan memang dalam sehari mereka bisa membersihkan sampai beberapa kali. Yang keempat, pilih penginapan yang bukan bintang 4 atau bintang 5. Karena penginapan berbintang itu fasilitasnya biasanya lebih lengkap, lebih luas, dan juga ada banyak hal-hal yang tidak didapatkan saat kita menginap di hotel tanpa berbintang. Dan fasilitas-fasilitas tambahan ini tentunya harganya membuat penginapan tersebut lebih mahal dibandingkan penginapan-penginapan yang standar saja. Kebetulan hostel Kondeguel yang saya tinggali ini, penginapan ini bintang 1 dan tidak ada fasilitas kolam renang, gym, ataupun fasilitas sauna, jacuzzi, dan lain-lain. Standar saja, jadi hanya ada kamar tidur dan kamar mandi. Yang kelima, penginapan murah itu biasanya memang tanpa breakfast. Kalau dengan breakfast biasanya lebih mahal. Jadi pilih penginapan yang tanpa breakfast. Penghematan kita kalau memilih penginapan yang tanpa breakfast itu bisa sekitar 150.000 sampai 250.000 rupiah. Breakfast di luar, kalian bisa makan di cafe atau minum kopi cappuccino dan sepotong roti, itu hanya menghabiskan sekitar 3 sampai 5 euro saja. Kecuali memang kalau kalian mampu makan banyak sekali di pagi hari, mungkin kalau breakfast di hotel tidak terlalu rugi bila dibandingkan harus makan di luar. Lalu yang keenam, baca term and condition atau syarat dan kondisi secara lebih detail. Jangan sampai ada yang terlewat. Kadang-kadang penginapan murah itu harus bayar di muka dan tidak bisa di-cancel. Ada juga yang tidak bisa di-cancel, harus bayar di muka, hanya bisa digeser jadwalnya atau diganti tanggalnya. Atau bisa cancel tetapi hanya sampai tanggal tertentu saja. Kemudian juga coba cari tahu atau lihat lagi, penginapan ini minta dibayar dengan jaminan kartu kredit atau bisa dibayar di tempat. Biasanya yang bayar di tempat memang cenderung lebih mahal bila dicas di kartu kredit beberapa hari sebelum kita berangkat atau sebelum kita check-in. Hal ketujuh, coba baca review orang-orang yang pernah menginap di penginapan tersebut. Biasanya reviewnya ada di pojok kanan atas kalau di website. Dari review-review tersebut, kita bisa tahu dan menilai kira-kira penginapan ini cukup bagus atau tidak. Terutama review dari segi lokasi, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan. Kalau fasilitas biasanya memang sudah sesuai dengan harga yang kita bayar ya. Ya tidak mungkin juga kalau hotel bintang 1 atau bintang 2 kita mengharapkan kolam renang, jacuzzi, gym, spa, dan lain-lain. Jadi fasilitas ini memang lebih berbanding lurus dengan harga. Tapi kalau masalah keamanan, kenyamanan, dan kebersihan biasanya memang tidak bisa ditawar lagi walaupun kita menginap di penginapan yang lebih murah. Nah, terutama kalau yang memesan penginapan dengan kamar mandi terpisah seperti saya waktu menginap di hostel Kondeguel. Review mengenai kamar mandi yang terpisah itu sangat penting dan menjadi salah satu concern utama saya kalau memang menginap di kamar mandi yang terpisah. Jadi dengan berhemat di beberapa komponen ini, seperti pertama di lokasi, tidak berada di lokasi yang turistik atau lokasi yang mahal, saya sudah menghemat sekian ratus ribu rupiah. Mungkin kalau dibandingkan kita menginap di daerah yang turistik itu bisa menghemat sekitar 300 sampai 500 ribu rupiah. Yang kedua, kamar mandi terpisah. Ternyata penghematan dengan kamar mandi terpisah itu cukup lumayan. Jadi bahkan kadang-kadang bisa menghemat hampir 1 juta rupiah hanya kamar mandinya terpisah. Dan yang ketiga, breakfast.
Dengan memilih penginapan yang tanpa breakfast, saya bisa berhemat satu malam itu sekitar 150 sampai 200 ribu rupiah paling sedikit. Kira-kira kalau di total mungkin saya bisa berhemat sekitar 1.200.000 sampai 1.500.000 dengan kategori-kategori seperti yang saya sebutkan tadi. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan berhasil mendapatkan penginapan yang murah, hemat, lokasinya cukup terjangkau dan strategis, nyaman, aman, dan bersih. Terima kasih, jangan lupa share, like, dan subscribe. Sekedar informasi, bagi yang senang membaca buku atau ingin mengetahui destinasi-destinasi di Eropa atau di kota-kota lainnya, bisa membaca buku 300 Wonderful Destination, terbitan Alex Media Komputindo. Buku ini bisa didapatkan versi digitalnya di www.gramedia.com. Buku ini berwarna dan juga ada banyak gambar-gambar yang menunjukkan destinasi-destinasi yang ingin dikunjungi atau yang ingin diketahui.